Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janal Ali, NPM-nya 2021-221-39. Saya selaku moderator dari kelompok 4 yang akan memimpin presentasi dari awal sampai akhir. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak telah memberikan kami kesempatan untuk presentasi pada minggu ini. Langsung saja untuk memanfaatkan waktu, kepada pemateri yang pertama, Saudari Fauzia Az-Zahra, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fauzia Zahra dengan NPM terakhir 048. Di sini saya akan menyampaikan materi pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani merupakan masyarakat beradab dalam membangun, menjalani, dan mewarnai kehidupannya. Masyarakat madani berasal dari bahasa Arab yang artinya civil atau civilized, yang artinya beradab. Istilah ini muncul di Indonesia pada tanggal 26 September tahun 1995 ketika Anwar Ibrahim menjabat menjadi Menteri Keuangan dan Wakil Perdana Menteri Malaysia yang menyinggung kata-kata masyarakat madani. Sementara itu, menurut cendekiawan Muslim Indonesia Nurholis Majid memandang bahwa masyarakat madani dalam perspektif Islam bukan terjemahan dari civil society karena karakternya berbeda dengan masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah di Madinah pasca hijrah. Masyarakat madani ini identik dengan perangai masyarakat kota yang berwawasan luas dan berpikir logis, yang selalu mencari-cari terobosan baru demi kehidupan sejahtera. Nah, perangai tersebut harus didukung dengan akhlakul karimah. Konsep masyarakat madani ini perlu adanya penyesuaian dan penyampaian pengertian sehingga dapat diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukannya langkah-langkah yang sistematis agar masyarakat Indonesia dapat memahami dan menyesuaikan dalam pola kehidupan masyarakat di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Ananda sebagai pemateri NPM 2021222162. Di sini saya akan menjelaskan tentang masyarakat madani dalam perspektif Islam terbagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya yaitu umatan wahidah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang umatan wahidah. Ungkapan ini terdiri dari dua kata, ummah dan wahidah. Kata ummah berarti sekelompok manusia atau masyarakat, sedangkan kata wahidah adalah bentuk muannas dari kata wahid yang secara bahasa berarti satu. Ungkapan ini terulang dalam Al-Quran sebanyak 9 kali, diantaranya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 213. Dalam ayat tersebut secara tegas dikatakan bahwa manusia dari dulu hingga kini merupakan satu umat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang saling berkaitan dan saling membutuhkan. Manusia sejak dulu hingga kini baru dapat hidup dengan cara saling membantu sebagai satu komunitas atau umat, yaitu sebagai suatu komunitas yang memiliki persamaan dan keterkaitan sebagai fitrah manusia yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, manusia tentu harus berbeda-beda dalam profesi dan kecenderungan. Ini karena kebutuhan manusia yang banyak, sehingga dengan perbedaan tersebut masing-masing dapat memenuhi kebutuhannya. Jadi, umatan wahidah adalah suatu umat yang bersatu berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Umat tersebut tidak terbatas kepada bangsa di mana mereka merupakan bagian. Arti umat mencakup seluruh manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Auras Kanur Aziza dengan NPM 2021222072. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai ummatan wasaton. Istilah ummatan wasaton mengandung makna masyarakat ideal. Maksud dari masyarakat ideal ini merupakan masyarakat yang tidak memihak ke kiri atau ke kanan secara ekstrim, sehingga dapat mengantarkan manusia untuk bersikap adil. Istilah ummatan wasaton juga terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kualifikasi masyarakat yang baik adalah ummatan wasaton, yang berartikan dasar pertengahan. Adapun ciri dari umat ini adalah cara berpikirnya yang menyeluruh, dengan tidak hanya berlandaskan pada satu pandangan saja yang belum tentu
keabsahannya, tetapi juga dengan mempertimbangkan pandangan-pandangan lain yang lebih kuat. Dengan terwujudnya masyarakat ummatan wasaton ini tentu akan memberikan dampak baik dalam kehidupan, yaitu dengan terciptanya keadilan dan kedamaian. Karena ummatan wasaton ini juga merupakan salah satu upaya dalam pencegahan perpecahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Detami Melani Sekwadatia, NPM 2021222070. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang khairul ummah. Istilah khairul ummah dapat ditafsirkan sebagai umat terbaik atau umat yang unggul. Istilah khairul ummah ini hanya sekali disebut dalam Al-Quran, yaitu pada Quran Surat Al-Imran ayat 10. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa kaum muslimin adalah umat terbaik yang membuat tugas untuk menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mencermati Quran Surat Al-Imran ayat 10 dapat ditarik kesimpulan mengenai definisi khairul ummah dengan melihat beberapa kriteria yang telah disebutkan pada ayat tersebut, yaitu yang pertama, menyuruh kepada ma'ruf atau menyuruh kepada kebaikan. Yang kedua, mencegah dari yang munkar atau mencegah kejahatan. Yang ketiga, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperhatikan ayat itu juga, kita dapat mengetahui bahwa Al-Quran sebenarnya telah memberikan ciri-ciri yang dijelaskan sebagai tugas dari manusia secara individu dan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, khairul ummah dalam pengertian masyarakat unggul adalah bentuk yang ideal sebagai masyarakat Islam yang ditunjukkan dalam identitas sebagai muslim dengan integritas keimanan, kontribusi positif terhadap manusia lainnya secara universal, dan perjuangan pada kebenaran dengan aksi amar ma'ruf dan nahi munkar sebagaimana diungkapkan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 10. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Amelia Sri Derajat, NPM 2021222071. Dan yang terakhir adalah baldatun thayyibatun. Istilah baldatun thayyibatun dapat ditafsirkan sebagai negeri atau daerah yang baik. Kata baldatun, tempat sekumpulan manusia yang hidup, dan kata baldatun thayyibatun hanya terurang satu kali dalam Al-Quran, yaitu surat Saba ayat 15. Istilah baldatun thayyibatun lebih menunjukkan kepada tempat. Jadi bukan perkumpulan masyarakat ataupun orang. Namun istilah ini tetap dimunculkan pada materi masyarakat Yamani dengan alasan baldatun thayyibatun adalah sebuah tempat yang baik atau yang unggul terhadap masyarakat yang ideal dan unggul. Dalam studi bahasa, istilah ini dikenal dengan makna kolokasi. Istilah ini menunjukkan pada istilah atau kata yang berada dalam lingkungan yang sama. Contohnya, jika dalam suatu gambaran, yaitu gambaran ruangan, di dalamnya terdapat kertas, lem, komputer, meja, kursi, dan lain sebagainya, maka bayangannya adalah kantor atau sekolah. Demikian dengan gambaran tersebut sama halnya dengan suatu tempat atau suatu negara atau daerah terdapat tanah yang subur, masyarakat yang makmur, serta pemerintahan yang adil, maka bayangannya adalah masyarakat yang ideal, atau dalam bab ini disebut dengan masyarakat yang badani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alpisari Hamzah, NPM 2021222053. Saya akan menyampaikan materi terakhir, yaitu ciri masyarakat ideal. Baik, ciri masyarakat ideal itu ada 3. Yang pertama beriman, kedua amar ma'ruf, dan ketiga nahi mungkar. Ciri yang pertama yaitu beriman. Ciri masyarakat yang diidealkan adalah sebuah masyarakat yang di dalamnya adalah orang-orang yang sepenuhnya beriman. Iman yang dimaksud adalah keimanan yang diajarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, yakni seorang muslim harus mengimani rukun iman, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, dan qada dan qadar Allah. Ciri kedua dan ketiga yaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar.
Amar ma'ruf artinya memerintah atau mengajak kepada kebaikan. Sedangkan nahi mungkar artinya mencegah dan menghindari dari keburukan dan kejahatan. Jadi masyarakat yang ideal itu adalah masyarakat yang mampu saling mengingatkan terhadap kebaikan dan mampu mengingatkan agar tidak terjadi keburukan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.